Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu di Renungan Pagi HKBP Resort Jatiwaringin. Damai di dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku? Sebelum kita mendengarkan Renungan Pagi, mari saudaraku kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sekali lagi, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian saudaraku, tentu berbicara tentang Amsal, kita berbicara tentang hikmat. Berbicara tentang Amsal, kita berbicara tentang nasihat-nasihat kehidupan praktis, petunjuk-petunjuk praktis untuk membangun sebuah komunitas atau membangun sebuah kehidupan yang semakin lebih baik. Di dalamnya kita akan menemukan bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana berkarakter yang baik, baik di dalam lingkungan yang kecil, terlebih di lingkungan yang besar. Saudaraku, salah satu dari itu adalah renungan kita hari ini, berbicara tentang mulut dan lidah. Tentu anggota tubuh yang bisa kita katakan kecil, tetapi dampaknya bisa menjadi besar. Saudaraku, mulut tentu adalah sarana di mana kita untuk berkomunikasi. Lidah adalah anggota tubuh di mana juga berperan aktif di dalam membangun komunikasi. Dari mulut kita boleh saja keluar kutuk, tetapi juga dari sana keluar berkat. Dari mulut bisa keluar kata-kata yang negatif, tapi juga bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Dari mulut bisa mengeluarkan kata-kata yang melemahkan semangat, tetapi juga dapat menguatkan semangat, memotivasi seseorang untuk mencapai satu persekutuan yang semakin lebih baik. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang mau disampaikan oleh pengamsal melalui renungan kita ini, saudaraku, supaya setiap orang dapat memelihara mulutnya dan memelihara lidahnya. Untuk apa? Untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang membangun, untuk sesuatu yang menghidupkan. Kata-kata kita, apa yang kita sampaikan melalui mulut, supaya itu betul-betul membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menfitnah, bukan saling menebarkan kebencian, tetapi melalui mulut kita, kita bisa menebarkan cinta kasih, menebarkan semangat kepada orang lain, menebarkan berkat kepada orang lain melalui kata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, Amsal muaranya adalah hikmat. Tentu hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Oleh karenanya, setiap orang yang menggunakan mulut atau lidahnya, memelihara mulut dan lidahnya adalah berpadanan sesuai dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, tidak mungkin mencaci, menfitnah orang lain. Orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin melemahkan semangat orang lain. Orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin mengutuk orang lain atau menebarkan kebencian kepada orang lain dengan kata-kata, dengan lidahnya. Justru sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, dia akan memotivasi, dia akan menyemangati, bahkan kita katakan dia akan memberkati. Kesanalah
Amsal mengarahkan kita di dalam relasi, di dalam sebuah persekutuan, dengan semua orang, dengan keluarga. Biarlah mulut kita dan lidah kita terpelihara melalui mulut yang positif, melalui lidah yang positif, sehingga semua orang yang ada di sekitar kita, semua orang di mana mereka berbicara dengan kita, merasakan berkat melalui perkataan kita. Saudara-saudaraku, saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, biarlah semua apa yang kita katakan menyejukkan. Jangan memberi provokasi terhadap orang lain, baik melalui media. Kalau dulu mulutmu adalah harimau, sekarang tanganmu adalah harimaumu. Apa yang kita tuliskan di media sosial itu bisa berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, bila yang kita tuliskan di sana adalah kebencian, itu menjadi celaka kepada banyak orang, terlebih kepada diri kita. Biarlah kita banyak mendengar, sedikit berbicara, karena orang yang banyak mendengar akan memiliki hikmat untuk mengatakan dan membicarakan apapun yang disampaikan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Terima kasih Tuhan atas firman kehidupan. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami memelihara mulut dan lidah kami untuk membangun sebuah kehidupan yang damai. Kehidupan di dalamnya ada rasa nyaman dan penuh cinta kasih. Melalui mulut kami, melalui lidah kami dapat menyampaikan kata-kata yang sesuai dan berbadanan kepada hidup takut akan Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah kami menjadi saluran berkat melalui perkataan kami. Dan berkatilah pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan yang menyembuhkan mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan, dan jamah mereka untuk kepulihan mereka. Dan saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan, persoalan, dan kesulitan di dalam hidup ini, Tuhan peliharalah hidup mereka, sehingga mereka kuat dan bangkit menghadapi kesulitan itu dan memenangkannya hanya di dalam kuasa Kristus. Kiranya rahmat dan setia-Mu menyertai kami semua. Anugerah dari kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, bangunlah komunikasi yang baik yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Tuhan memberkatimu.